Banyak cara agar sukses mendidik anak, dan kadang-kadang anak kita pandai, anak kita cerdas, anak kita unggul, tetapi kita tidak tahu kalau anak kita itu unggul. Mengapa? Karena kadang orang tua bingung. Nah, berikut yang harus dihindari agar anak Anda lincah, cerdas, tanggap, dan tentunya akan unggul. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang banyak orang tua yang bingung mengapa anaknya tidak sama dengan anak yang lain, anak tetangga, dan anak temannya. Bahkan orang tua bingung juga mengapa anak saya seperti ini. Itu terjadi karena harapannya terlalu tinggi, tetapi kenyataannya tidak dijalankan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar anak Anda sesuai dengan kodratnya, cerdas, lincah, pintar, dan tentunya pandai dan nanti unggul. Cukup lakukan hal-hal berikut ini yang harus dihindari. Yang harus dihindari pertama adalah ragu-ragu. Jangan pernah memberikan peluang kepada anak untuk ragu-ragu. Anak ragu-ragu biasanya sering dimarahi, sehingga dia akan melakukan sesuatu, akan ragu-ragu. Ketika dia punya kreativitas baru, dia akan ragu-ragu. Ketika dia mau ngomong ke orang tua, dia akan ragu-ragu karena takut dimarahi, karena takut suara keras dari orang tuanya, atau karena larangan yang dahsyat dari orang tua. Ragu-ragu itu penghambat pertama kreativitas anak. Ragu-ragu penghambat kepandaian anak. Ragu-ragu penghambat anak Anda cerdas. Maka sejak dini, sejak kecil, jangan membuat anak ragu-ragu. Ketika hal baik, dia tidak perlu ragu-ragu. Maka diberi porsi yang lebar, tempat yang kuat, waktu yang banyak, agar anak tidak ragu-ragu. Sebab belajar dari tidak ragu-ragu, nanti akan muncul trial and error. Uji coba, dari uji coba itulah anak akan punya norma sendiri, punya aturan sendiri. Jadi yang pertama, tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua yang tidak boleh terjadi di anak adalah takut melakukan hal yang baru. Dia takut melakukan hal yang baru karena bayangannya sendiri. Dia takut melakukan hal yang baru karena kebiasaan orang tua tidak pernah memberikan hal yang baru. Kalau anak meloncat takut jatuh, maka dia tidak punya hal baru tentang meloncat. Ketika dia bermain, takut permainannya dirusak, maka dia tidak punya hal baru tentang kondisi bagaimana benda dari yang utuh ke yang rusak. Maka ajari anak untuk punya keberanian. Berani terhadap sesuatu yang baru. Nah, ini biasanya caranya diajak jalan-jalan hal yang baru, tempat itu dia berani menuju ke pohon tertentu yang belum dia kenal, berani menuju hewan tertentu yang belum dia kenal. Pokoknya berani, jangan sampai dia takut pada hal yang baru. Sebab kalau takut pada hal yang baru, dia akan stagnan, akan tetap di situ saja. Itu yang kedua. Yang ketiga yang merusak kepandaian anak, yang merusak anak tidak pernah maju, dan yang merusak anak pikiran orang tua jadi kacau, anak itu malas. Mengapa anak malas? Karena ragu-ragu tadi, dan karena rasa takut tadi terhadap hal yang baru. Dia malas melakukan sesuatu. Sebab ketika dia mau melakukan sesuatu, sudah dilarang dulu oleh orang tua. Ketika dia mau melakukan sesuatu, pasti nanti akan dimarahi. Ketika akan melakukan sesuatu, tidak ada apresiasi, tidak ada jempol dari orang tua, maka anak akan jadi malas. Nah, malas inilah pangkal dari anak tidak mampu melakukan sesuatu, padahal anak itu kodratnya adalah pandai, cerdas, dan lincah. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah anak berdiam diri. Jadi anak itu duduk saja.
atau tidur saja. Ketika ada temannya dia diam saja, ketika ada benda baru dia diam saja. Mengapa? Karena dia sudah trauma. Ketika melakukan sesuatu di-cut, dimarahi. Ketika melakukan sesuatu dimarahi dan didikte terus. Sehingga dia kadang-kadang ingin tidak didikte, dan dia senang tidak didikte, maka dia diam diri. Supaya orang tua tidak cerewet. Maka jangan sampai anak berdiam diri. Kalau berdiam diri bertanda potensi anak tidak akan bisa berkembang, kepandaian anak tidak akan bisa berkembang. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah pasif. Berbahaya sekali anak itu pasif. Mengapa? Karena anak ditakdirkan dia aktif. Mengapa harus aktif? Karena dia menguji coba tangannya, menguji coba kakinya, menguji coba mata, telinga, pikiran, dan sebagainya. Maka anak itu kodratnya adalah aktif. Ketika anak pasif, pasti ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Mungkin karena marah orang tua, mungkin karena orang tua terlalu banyak mengikat, atau orang tua yang uring-uringan, dan orang tua yang tidak tahu bahwa anak itu kodratnya adalah aktif. Sehingga anak itu pasif karena orang tua. Sudahlah, kita kecil dulu juga begitu kan, oleh orang tua diberi kebebasan untuk aktif. Sehingga kita tidak pasif ya. Ada benda dimainkan tanpa harus izin dulu umpamanya. Yang penting anak harus aktif. Itu yang kelima, hindari pasif. Nah, yang keenam mudah menyerah. Nah, anak-anak pinter, anak-anak cerdas, dia tidak mudah menyerah sebelum mendapatkan sesuatu. Mengapa dia mudah menyerah? Karena tuntutannya terlalu tinggi oleh orang tua. Karena permainan yang dilakukan juga terlalu tinggi. Maka dia mudah menyerah. Jadi ajari anak tidak mudah menyerah, tambah waktunya sedikit, tambah tempatnya yang sedikit, atau yang lainnya supaya dia tidak mudah menyerah, dan yakinkan bahwa dia bisa, yakinkan bahwa dia mampu, dan diapresiasi bahwa dia orang yang gigih, tidak mudah menyerah. Nah, yang ketujuh adalah membisu. Jadi anak kita itu tidak bisu, bisa ngomong, tetapi dia diem, membisu. Ditanya nggak jawab, disuruh diam saja. Dia membisu 1000 bahasa. Mengapa membisu? Karena pasti ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, sesuatu yang mengganjal di hatinya. Maka anak kalau bisa upayakan tidak membisu. Caranya jangan orang tua dominan ngomong. Jangan orang tua memberikan pagar-pagar yang membuat anak itu diem. Daripada dimarahi, daripada menyusahkan orang tua, dia membisu. Bahaya anak membisu, karena anak sedang belajar berbicara. Karena anak menangkap sesuatu. Karena anak sedang belajar mendengarkan sesuatu. Maka ajari dia berkomentar, ajari dia ngomong. Jangan membisu. Pulang sekolah, jangan dimarahi, tapi coba apa yang kamu lakukan tadi di sekolah. Dia akan cerita, secerita-ceritanya, jangan dipotong, jangan dimarahi. Anak pasti tidak membisu. Nah, yang kedelapan berikut ini. Yang kedelapan, tertutup. Anak cerdas itu terbuka. Apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia pikirkan, apa yang ada dalam ganjalan hatinya. Tetapi rata-rata anak itu tertutup, tidak mau jawab. Tertutup sekali informasi yang kita gali. Mengapa? Karena dia takut. Lagi-lagi dimarahi oleh orang tua. Lagi-lagi ada larangan yang keras dari orang tua. Sehingga dia tertutup. Supaya bisa terbuka, ajak berteman ke teman lain. Ajak ngomong, turunkan orang tua seperti anak-anak. Gaya bahasanya ya gaya anak-anak. Ajak cerita bareng. Lalu nggak usah masalah perintah memerintah, tapi bermain bersama. Yakin anak Anda tidak akan tertutup. Itulah 8 kunci bagaimana agar anak kita berkembang. Hindari 8 itu. Siap ya menghindari ya? Yakin anak kita tumbuh dan berkembang. Karena semua anak ditakdirkan tumbuh dan berkembang. Semua anak ditakdirkan dapat mewujudkan cita-citanya, dan semua anak punya potensi, dan potensi itu terus berkembang. Demikian, salam Kayan Bintang.
Audio Jungle.